Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat apa tidak belajarnya untuk hari ini? Walaupun belajarnya daring, belajar dari rumah, harus tetap semangat ya anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Yes. Hari ini belajar daringnya bersama Bu Rista ya, dan didampingi oleh orang tua. Harus tetap semangat. Ayo, sudah siap belajar apa belum? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran kelima. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan gambar seri berikut ini. Kira-kira Udin, Beni, sama Edo sedang bermain apa ya? Mereka tampak asik bermain pasir. Di situ si Edo sedang memegang cacing ya anak-anak. Nah, setelah mereka bermain, mereka mau makan. Beni sebelum makan mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mau mencuci tangan, tapi langsung mengambil makanan dan memakannya. Setelah mereka bertiga makan dengan lahap, tiba-tiba Edo mengalami sakit perut. Kemudian Beni sama Udin membawa Edo pulang ke rumah Edo. Orang tua Edo membawa Edo ke rumah sakit. Ternyata si Edo mengalami sakit perut karena tidak mau menjaga kebersihan sebelum makan. Nah, jadi gambar berseri ini bisa dibuat cerita anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian membuat cerita menurut versi kalian berdasarkan gambar berikut. Mengerti anak-anak? Selanjutnya yaitu aturan sebelum makan. Nah, makanan yang harus kita makan itu makanan yang harus bersih dan sehat supaya tubuh kita menjadi sehat. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Makanannya harus ditutup dengan tutup penyaji. Supaya apa anak-anak? Supaya terjaga kebersihannya, tidak dihinggapi lalat ataupun kotoran. Nah, jadi tidak akan mengakibatkan sakit perut. Nah, yang kedua yang harus dilakukan yaitu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kenapa? Supaya badan kita juga terjaga. Kan kadang kita setelah memegang pensil, memegang mainan, atau memegang apapun, kan kita tidak tahu kalau di tangan kita nanti ada kumannya. Maka sebelum makan seharusnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dan sesudah makan kita mencuci tangan lagi supaya apa anak-anak? Terjaga kebersihan kita. Nah, yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini adalah menunjukkan sikap rasa bersyukur kepada
Allah. Contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, harus selalu menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makan sesuai kebutuhan. Dan keempat, harus selalu menjaga kesehatan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada kandang sapi, ada sapi yang sedang diperas, terus ada susu sapi kemasan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, ini adalah tabel jumlah susu kemasan kotak ya. Nah, untuk perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan sebanyak 1.200 kotak. Pada perusahaan B sebanyak 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak. Nah, sekarang berdasarkan tabel tersebut, sekarang manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling banyak tiap bulannya? Ya, perusahaan C. Terus, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit setiap bulannya? Perusahaan mana? Ayo anak-anak. Ya, perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Nah, sekarang ada contoh soal lagi ya, anak-anak. Berdasarkan tabel jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, ini cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jadi jumlah susu kotaknya semuanya itu hasil susu kemasan perusahaan A dijumlahkan dengan hasil susu kemasan perusahaan D, yaitu dengan menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Pasti ingat kan, dulu kelas 1 dan kelas 2 sudah pernah diajarkan oleh bu guru anak-anak. Nah, seperti itu. Berarti 1.200 ditambah 3.250, hasilnya 4.450. Nah, bagaimana untuk materi hari ini?
Apakah bisa dimengerti? Harus tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Semoga bermanfaat.